Bahkan Hollywood pun belum pernah ada yang bikin film tentang ini yang benar-benar masuk ke dalam. Banyak tentang penjara, dokumenter ya. Tapi itu shot-shotnya itu nggak betul-betul yang observasi di detail, di dalam itu. Dan di Indonesia sama sekali belum ada Mbak tentang anak dan ibu hamil. Saya riset nggak ada. Oh, dalam hati saya gini. Ini kalau saya bikin, ini minimal FFI. Oh, ternyata ada ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Tribuners, kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan menemani Mutiara selama 30 menit ke depan ya. Karena kita akan membahas seputar film dokumenter yang mendapatkan penghargaan nih di Festival Film Indonesia sebagai film dokumenter dengan durasi panjang terbaik ya. Betul ya Mbak. Nah, kali ini Mutiara akan mengenalkan langsung narasumber yang sudah datang ke studio Tribun Lampung, yaitu ada Mbak Lamtiar Simorangkir selaku sutradara dan juga produser film Invisible Hops. Halo Mbak. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Luar biasa. Luar biasa. Ini pertama kali ke Lampung atau bagaimana Mbak? Iya, pertama banget ke Lampung. Oke. Pertama sekali. Mbak, jadi gimana kesan awal ini ke Lampung nih pas datang di bandara, melihat Lampung seperti apa ini? Kesan awal itu di bayangan saya itu Lampung itu kota yang besar. Ternyata tidak sebesar yang saya bayangkan. Karena baru di Bandar Lampung ini, belum melihat ke kabupaten yang lain ya. Oke. Jadi Nah, Tribuners di sini kan Mbak Lamtiar Simorangkir ini selaku sutradara dan juga produser film, di mana filmnya mendapatkan penghargaan. Dan penghargaannya ini sangat bergengsi tentunya. Dan kita akan mengulas seputar film Invisible Hops itu filmnya seperti apa dan juga pesan yang ingin disampaikan seperti apa. Nah, langsung saja nih, Mbak Tiar ya, sopan akrabnya Mbak Tiar. Untuk film Invisible Hops, sebenarnya rangkuman film ini sendiri seperti apa Mbak ceritanya? iya, jadi Invisible Hops itu mengangkat ini kisah nyata kehidupan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Jadi ternyata kami menemukan bahwa di Indonesia sendiri masih sangat sedikit orang yang mengetahui, termasuk saya dulu sebelumnya, bahwa ada dan banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Jadi ini yang ingin kami sampaikan ke masyarakat, ke publik, bahwa ini ada anak-anak yang menjadi korban terselubung di balik jeruji penjara yang butuh perhatian kita. Oke. Ide awal kenapa sampai akhirnya Mbak Tiar ini terpikir untuk menggarap film ini Invisible Hops? Jadi itu saya punya komunitas yang namanya Alam Horas Film. Jadi komunitas ini kita kumpulin beberapa orang filmmaker yang kita menyisihkan waktu untuk membuat film-film pendek yang fokus di isu perempuan dan anak. Jadi kita mengangkat itu dengan tujuan itu untuk raising awareness gitu, kayak semacam pengabdian kita lah gitu sebagai filmmaker. Nah, berangkat dari situ dalam Horas Film ini. Lalu di 2017 kami sudah, pada saat kami pernah merilis satu film pendek itu seringkali ada aktivis yang datang. Baik. Kan kita selalu menceritakan bahwa kami tertarik dengan cerita-cerita permasalahan perempuan dan anak yang menurut kami itu sangat penting untuk diangkat. Nah, suatu waktu saya disamperin ada aktivis, dia bilang, Kak, tahu nggak kalau dalam penjara itu banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara orang dewasa. Oke. Saya nggak tahu, itu 2017. Loh, masa sih Kak gitu? Iya, saya pernah nolong, kata dia gitu. Terus saya kaget kan, saya bilang, saya kira kalau perempuan hamil ditangkap itu penundaan gitu. Iya. Tadi pikiran saya begitu toh. Karena saya belum pernah lihat, bahkan di TV belum pernah lihat gitu kan. Saya bilang, itu betul Kak? Iya gitu kan. Akhirnya saya riset kan. Kok saya menemukan, ternyata saya cari-cari informasi. Iya, ada gitu. Tapi kok saya tanya sekitar saya itu, teman-teman saya nggak tahu, nggak ada gitu. Jadi berarti kan banyak orang yang seperti saya nggak tahu, dan menurut saya itu Mbak nggak adil. Kenapa gini? Saya mikir gini, wah saya dulu waktu kecil itu bebas, happy gitu kan, bisa berlari. Iya, betul sekali, bisa main kemana saja. Banyak teman gitu kan. Itu anak baru lahir udah dikunci di sel. Itu bayangin ke saya kan kayak gitu kan, dikunci di sel. Wah gimana ya itu. Saya pikir wah ini harus bikin gitu, karena kata si Mbak itu juga belum banyak yang aktivis itu belum banyak yang concern di situ. Dan saya menemukan betul, saya tanyain teman-teman aktivis lain tuh
Padahal nggak ada yang concern di situ. Oke. Nah akhirnya saya bilang teman-teman yuk kita harus bikin ini. Nah awalnya di situ Mbak. Oke. Kalau saya boleh cerita sedikit, durasi kita berapa menit? Nggak apa-apa kok ini. Nanti sampai kita selesai ngobrol ya Pak jelas filmnya. Oke. Ya 3 tahun boleh. Iya. Itu kan akhirnya saya ajak teman-teman karena kami kan ini Mbak volunteer kan. Iya. Kayak patungan. Iya. Bukan yang komersil gitu loh. Sukarela ya jatuhnya. Pas sedang nggak ada syuting yuk kita bikin apa kan. Saya bilang kita harus bikin ini. Nah riset Mbak, saya riset waktu itu di Lapas Semarang. Itu yang bikin saya benar-benar sampai sekarang masih tetap berjuang ya dengan simbol Hopes itu meskipun sampai berdarah-darah. Oke. Jadi itu riset kan waktu di Lapas Semarang itu ada anak perempuan satu, anak kecil masih umur 1,5 tahun. Nah pada saat itu saya lagi ngobrol kan, saya belum pernah ketemu anak seperti ini. Pada saat itu hanya dia anak di situ. Kebetulan teman-temannya sudah keluar karena di dalam itu kan hanya boleh sekarang sampai umur 3 tahun kan. Setelah itu udah harus keluar gitu. Nah pas lagi ngobrol bunyi bel lapas kan, bel penjara itu bunyi. Dia sebagai ini pergi ninggalin saya. Baik. Saya bilang kok pergi, kan saya belum pernah, baru pertama itu kok pergi ya gitu. Ibunya ketawa-ketawa, dia bilang iya kak dia udah pinter. Saya bingung pinter apa. Terus petugasnya ngomong iya kak, jadi itu anak itu udah tahu bahwa lonceng yang tadi artinya waktunya masuk sel. Oke, jadi anak kecil Ya dikunci. Ibunya ketawa, aku yang mau nangis. baik. Kenapa? Berarti itu anak memposisikan dirinya narapidana. Iya betul. Gitu. Dari situ Mbak, saya bilang sama teman-teman, ini kita harus bikin. Nggak ada duit, nggak ada, kita harus bikin. Saya bilang. Oke. Saya udah nggak bisa tidur Mbak. Saya nggak bilang semua anak-anak yang lahir di penjara begitu ya. Tapi kan kemungkinan besar itu pasti ada. Kenapa? Make sense kan? Karena dia lahir di situ. Kehidupannya sehari-hari di situ. Iya. Bahkan anak kecil itu saya lihat pernah. Kalau pagi-pagi itu saya nggak tahu setiap hari apa. Napi-napi itu apel pagi kan. Nyanyi Mars Narmadana. Baik. Ikutan. Ikan garis. Tahu nggak? Ibu-ibu itu nyanyi Mars Narapidana dia gini-gini. Baik. Itu tahu nggak, hati kita ngelihat itu gimana coba, bayangin. Jadi itu baru satu, Belum banyak ya. Indonesia luas sekali ya. Oke. Mbak saya udah nggak bisa tidur. Karena kepikiran tadi itu ya benar. Oke, dari beranjak dari ide, di mana ide itu terdapat karena cerita dari aktivis tadi ya Mbak Tiar ya. Lalu nih Mbak, kan Mbak kadang melakukan riset. Berapa lama riset yang dibutuhkan sampai akhirnya bisa menggarap film dokumenter ini Mbak? Kalau riset itu dokumenter itu kadang nggak bisa kita iniin mana riset mana syuting ya. Kadang itu gabung malah kadang. Kadang-kadang. Tapi kalau yang pasti Invisible Hopes itu dari mulai riset itu 2017. Risetnya dari 2012 dan selesai itu sampai selesai filmnya di 2021. Itu sangat perjuangan yang panjang sekali. Pertama tentu soal izin syuting di penjara. Yang kedua Mbak, itu nggak ada yang mensupport kami lokal. Baik. Pendanaan. Dari segi pendanaan sedangkan ya semuanya dari segi jadi dari segi support misalnya untuk menyelesaikan ini jadi itu kan kami komunitas Mbak ceritanya. Awalnya kami tuh mau bikin film pendek, cuman mau ngasih tahu doang bahwa ternyata ada anak-anak yang lahir dibesarkan dalam penjara gitu. Pas kami mulai syuting gitu ya, kok menemukan kok kondisi penjara kok tidak manusiawi seperti ini ya buat anak gitu. Anak dikunci, anggaran makan dari negara nggak ada, itu semraut, buat kesehatan nggak ada, anak-anak sakit ibunya harus cari uang gitu ya. Ibu-ibu hamil juga nggak ada anggaran dari negara gitu ya. Iya, padahal dari keluarga pun banyak yang nggak bisa support karena mereka mayoritas dari ekonomi menengah bawah. Akhirnya yang tadi kami cuman sekedar mau bilang ini ada anak di dalam penjara, akhirnya kami mau mengangkat ini harus kompleks, harus komplit gitu, harus lengkap. Pesan yang ingin disampaikan ya si ibu hamil bagaimana kehidupan mereka, karena kan ibu hamil itu kan pengaruhnya ke bayi dalam kandungan. Betul tuh. Akhirnya menjadi film panjang yang tadi saya bilang kami biasa suka patungan, nggak cukup lagi. Nah, kami cari support dana kan. Akhirnya dapat dana itu dari mana? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Lokal.
Oke, itu dari lokal tidak ada yang ingin memberikan dananya ya, istilahnya membantu untuk Iya. bisa penggarapan film. Iya, pertama banyak yang takut karena itu penjara. Karena itu mengangkat tentang penjara. Yang kedua, yang tadi saya bilang mereka menganggap ini bukan isu prioritas. Baik. Jadi kami itu kaget Mbak, kaget banget. Terus siapa ini yang bertanggung jawab gitu? Kami kan dalam tanda kutip hanya filmmaker loh, ini tugas kalian. Bahkan maaf ya, ada satu lembaga anak ini tuh sudah sangat besar. Sampai ke saya mereka ngomong, maaf kami tidak bisa support karena ini menyangkut negara. Kami tidak mau ada konflik interest dengan negara. Karena isu ini dianggap sensitif seperti itu ya. Nah, akhirnya nih Mbak, selama penggarapan film itu Akhirnya seperti apa? kami tidak menyerah. Ya rezeki anak soleha. Rezeki anak soleha ya. Itu, tapi kita nyari terus. Jadi minta inilah bantuan teman-teman. Terus nanya kira-kira ke siapa ya kita bisa nyari dana. Jadi kayak semacam si A mengenalkan saya ke si B ke si C sampai gitu. Terus kita nggak menyerah. Suatu waktu ada yang mengenalkan saya ke salah satu staf di kedutaan Swiss. Ya udah saya kontak. Nah, ya agak panjang juga jalan ceritanya, tapi pada akhirnya mereka oke mensupport. Lalu ketika sudah oke mensupport, karena saya tidak mau menyerah di suatu acara yang ada acara dan di situ ada undangan dari berbagai kedutaan, saya kan nggak tahu malu gitu kan. Kalau kenalan gitu kan, kita kan suka ngobrol networking kan, kenalan saya siapa, langsung aja saya ceritain saya punya project ini. Di situ ada staf dari kedutaan Norway. Oke. Terus saya ceritakan, dia bilang, oh kirim proposalnya, kata dia. Baik. Terus dari situ? Ya akhirnya jadi Swiss itu support 80%, Norway support 20% untuk penyelesaian filmnya sampai premier. Walaupun cukup terbatas ya, tapi paling nggak kami bisa menyelesaikan filmnya. Akhirnya gitu Mbak. Nah yang setelah udah selesai, kami dapat support lagi dari kedutaan Norway untuk roadshow beberapa kota. Nah itu kenapa hari ini kami ada di Lampung. Luar biasa sekali. Jadi perjuangannya sampai film ini selesai, bahkan sampai roadshow ya tadi. Ternyata banyak berdarah-darah. Iya, itu maksud berdarah-darahnya adalah karena perjuangan yang luar biasa itu tadi ya Mbak Tiara ya. Itu belum cerita berdarah-darah. Oke, nah, oke ini belum cerita berdarah-darah yang berarti nih Mbak, bisa dijelasin nggak kepada Tribuners di rumah seperti apa sih Mbak tantangannya dalam menggarap film dokumenter? Satu, namanya menggarap film dokumenter itu suatu hal yang sangat sulit pasti, ditambah dengan durasi yang panjang dan juga isu yang katanya cukup sensitif. Seperti apa nih Mbak? Kalau secara filmmaking itu kesulitannya yang pasti kan kalau dokumenter itu kan persoalan akses ya. Iya. Kita nggak peduli punya uang sebanyak apapun kalau nggak ada akses nggak bisa. Nah akses ke dalam penjara itu yang sangat sulit. Itu sulit sekali, butuh berbulan-bulan. Tapi itu dia tadi Mbak, ketika saya sudah melihat si anak yang satu itu ketika riset, saya tuh udah nggak bisa tidur. Itu teman-teman juga udah ada yang bilang, udahlah kita nggak bisa dapat izinnya. Karena kan gini Mbak, saya bukan aktivis besar terkenal, saya bukan dari NGO besar, saya nggak punya uang, dan saya bukan sutradara besar, kami hanya komunitas gitu. Terus kan secara logikanya nggak mungkin dapat izin, gitu kan. Tapi saya cari terus Mbak, saya cari terus berbulan-bulan itu, sampai saya samperin ke kantor Dirjen Pas, itu nggak berhasil juga. Panjang ceritanya, tapi berbulan-bulan memang. Dan memang seperti saya bilang rezeki anak soleha. Suatu waktu ada orang mengenalkan saya ke salah satu komisioner ombudsman. Nah, dari situ ya. Dan saya nggak kenal ibu itu. Tapi begitu saya ceritakan, saya minta tolong ketemu ibu itu mau ketemu. Begitu saya ceritakan, Mbak, saya udah juga sering juga ngelihat anak-anak seperti itu di lapas. Saya sudah pernah, bukan saya sudah pernah. Saya bantu Mbak. Bayangin Mbak. Nggak berapa lama turun itu izin. Oke, nah itu tadi rezeki nggak ada yang tahu ya. Ketika ada usaha, akhirnya dapat nih itu apa namanya pencerahan lah gitu kan untuk perizinannya. Kita kan happy banget. Tapi kan nggak sampai di situ. Iya, nah saya masuk ke penjara lagi. Betul sekali. Pas proses penggarapan filmnya sendiri itu gimana itu Mbak? Ya, waktu itu kalau saya ya Mbak, saya juga selalu bilang ke teman-teman filmmaker ya, kalau mau bikin film itu kita harus jujur. Apalagi dokumenter kan sering dipakai orang buat propaganda. Dan gitu. Kalau saya jujur Mbak, memang saya ceritakan, saya udah dapat izin, saya pergi ke, kan kami syuting di 4 penjara kan.
kepala lapas saya samperin satu-satu. Bu, saya dapat izin begini, kita mau syuting, saya kasih tahu kami siapa, tujuannya apa. Saya bilang kami hanya komunitas, kami di sini baru tahu bahwa ternyata ada anak-anak dan ibu hamil dalam penjara. Jadi kami hanya ingin Bu menunjukkan ke orang-orang di luar penjara kondisi mereka, supaya orang-orang di luar penjara itu bisa ngebantu gitu. Nah di situ saya selalu jujur Mbak, selalu jujur. Saya kira itulah yang dilihat para petugas di lapas itu, sehingga kami lama-lama menjadi sangat dekat dengan mereka. Seperti itu. Jadi saya pikir kejujuran dan niat kita. Nah itu tiap hari Mbak, dulu awal-awal syuting, tiap hari kerja saya menjelaskan. Karena setelah saya jelaskan ke kepala lapas, kepala rutan, kan turun ke lapangan. Petugas ini kan nggak selalu semua ramah kan. Iya betul sekali. Ini karakter masing-masing. Tiap hari Mbak, bahkan ada yang kadang marah-marah, ngapain sih Mbak bawa kamera? Nah padahal saya sudah dapat izin kan. Itu saya jelaskan, tiap hari saya jelaskan. Iya Pak, kita mau bikin gini-gini. Terus Mbak mau ini dong, cari-cari kejelekan penjara kita dong gitu. Baik, sampai ada kata seperti itu Mbak ya. Mulai dari yang nanyanya manis sampai yang kayak gitu. Kita jelaskan. Saya dulu sampai capek Mbak jelasin. Habis jelasin ke mereka kan jelasin lagi sama ibunya. Iya. Ibunya harus diberi pengertian ya. Kita kasih tahu kita siapa. Saya ingat banget Mbak, pertama sekali kita syuting hari pertama di rutan Pondok Bambu, cuma satu yang mau datang ketemu ibu hamil. Tahu apa yang dia tanya? Ketika kami memperkenalkan diri, dia bilang, kakak siapa? Mata-mata petugas atau mata-mata polisi? Sampai ada pertanyaan seperti itu Mbak Tia. Saya langsung nalarkan, oh berarti di sini tingkat curiganya tinggi, tingkat trustnya itu sangat rendah. Itu juga harus kami jelaskan lagi Mbak, jelaskan. Saya bilang, kami di sini ingin menolong kakak-kakak. Ya mungkin hasilnya nggak sekarang buat kakak-kakak dan anak-anak yang sekarang, nanti memiliki hasil jangka panjang, tapi mungkin buat ibu-ibu dan anak yang nanti gitu. Saya jelaskan Mbak, tiap hari saya jelaskan. Biasanya datang 2 orang ketemu saya, besoknya orang beda lagi nanya lagi gitu. Tapi akhirnya kan kita akrab, dekat gitu. Dan itu butuh lama Mbak. Kalau mereka udah nyaman, baru kita bilang, kan harus tanda tangan kan. Tanda tangan dulu baru kita syuting kan gitu. Maksudnya sinapinya. Karena kan harus begitu, meskipun sudah ada izin dari Dirjen Pas kan harus narasumber asli kan harus ini kan. Itu lama banget, itu prosesnya itu yang agak lama Mbak. Dan itu harus sabar. Dan kalau saya bilang sama teman-teman yang filmmaker dokumenter ya, kejujuran sih. Kejujuran ya. Kita harus perlihatkan ke mereka bahwa kita di sini niatnya baik gitu. Untuk menggarap filmnya sendiri berapa waktunya Mbak? Berapa lama? Itu yang tadi saya bilang, kalau syuting itu dimulai dari 2018 sampai selesai itu 2021. Termasuk proses post production, ya betul sekali, masuk proses mencari dananya, semuanya sepanjang itu. Berarti lama sekali ya. Iya. Nah Mbak, expect nggak, maksudnya untuk di awal pernah menyangka nggak sih kalau misalkan akan mendapatkan penghargaan gitu Mbak? Apalagi ini merupakan iya, karena kan gini, mungkin dari awal niat Mbak adalah hanya ingin memberitahu nih, pesannya adalah film ini ingin memberitahu kepada masyarakat Indonesia bahwa ada loh kehidupan yang seperti ini gitu di balik Jeruji Besti. Nah pernah menyangka nggak kalau misalkan ternyata akan mendapatkan 2 prestasi sekaligus gitu loh Mbak, bisa dikatakan seperti itu? Sebetulnya kan niat awal itu kan mau untuk advokasi ya. Belum sampai ke advokasi waktu pemikirannya, masih hanya ingin menginformasikan. Nah setelah riset baru terpikir, oh ini harus ada advokasi gitu. Itu yang pertama. Jadi sebelum aku ketemu anak kecil itu, sempat juga ada pemikiran soal penghargaan itu. Saya pikir gini, kan saya riset kan. Saya riset, bahkan Hollywood pun belum pernah ada yang bikin film tentang ini yang benar-benar masuk ke dalam. Banyak tentang penjara, dokumenter ya, tapi itu shot-shotnya itu nggak betul-betul yang observasi di detail itu. Dan di Indonesia sama sekali belum ada Mbak tentang anak dan ibu hamil. Saya riset nggak ada. Dalam hati saya gini, ini kalau saya bikin, ini minimal FFI. Ternyata ya. Dalam begini karena kan belum pernah ada yang bikin. Baik. Itu pertama, saya terpikir ke situ. Tapi begitu lihat si anak kecil itu Mbak, saya udah gak kepikir apa-apa. Jadi mau murni niat hati ya Mbak ya. Mau penghargaan, mau apa, ini udah gak bisa nih, harus bikin gitu. Kalau niat saya penghargaan, mungkin saya menyerah di tengah jalan ya kan. Aduh susah banget sih bikinnya, ini yang lain aja lah kan gitu. Tapi kan enggak, saya itu kan utang saya buat ibu-ibu dan anak saya kan udah bilang ke mereka,
saya mau nolong. Mana buktinya kan gitu. Sampai sekarang kan kita masih akrab sama ibu-ibu ini. Ada yang udah keluar, ada yang masih di dalam gitu. Saya kan bertanggung jawab dong buat anak-anak ini gitu. Bahkan saya kalau masih ngeliat Invisible Hoax itu nonton, masih ingat utang lo nih Piar, utang lo Piar gitu kan. Kayak gitu. Oke, Mbak Tia tadi kan bilang ini di 4 penjara berbeda, di mana saja tuh Mbak kalau boleh tahu? Rutan dan Lapas Pondok Bambu, Rutan dan Lapas Bandung. Oke. Tadinya itu kita pengen juga ada di Medan. Medan itu paling tinggi juga di Indonesia, tinggi terhadap perempuan. Tapi karena faktor dana, jadi kami pilih yang dekat-dekat. Karena kami base-nya kan di Jakarta. Jadi kami pilih yang dekat-dekat Jakarta aja. Oke, nah Mbak, ini kan sejauh ini setelah mendapatkan penghargaan, ditambah ada sokongan dana dari pihak luar, malah ini kedutaan dari Norwegia ya, dan juga Swiss. Pemerintah lokal mungkin di mana komunitas Mbak berada, sekarang meresponnya seperti apa Mbak? Iya, jadi untuk advokasi kami yang untuk Impact Campaign, kita juga di Jakarta itu sudah melakukan berbagai pemutaran dan diskusi ke lembaga perempuan dan anak, ke teman-teman NGO, kampus-kampus, karena akademis juga kita dorong kan. Lalu semenjak ada Invisible Hoax, karena banyak akademisi kampus-kampus yang belum pernah melihat kenyataan seperti di Invisible Hoax, saya jadi dosen sekarang, dosen tamu, Oke, baik. Iya kan. Karena mereka belum tahu kondisi penjara, jadi saya sering diundang gitu. Jadi dari negara tadi ya. Nah untuk negara itu waktu malam FFI itu saya udah ngomong sama Pak Presiden karena beliau hadirkan. Baik. Jadi waktu saya menerima penghargaan itu sampai piala itu kan saya naik berdua sama teman saya. Sampai saya lupa pegang gitu. Karena fokus ngomong sama Pak Presiden. Saya bilang bahwa ini butuh perhatian Pak Presiden. Gitu. Dan saya kan ngomong waktu itu kan siaran langsung ya. Saya bilang bahwa untuk semua orang yang nonton, saya mau kasih tahu bahwa banyak anak-anak yang lahir dibesarkan dalam penjara dan butuh perhatian kita. Itu sudah disampaikan ke Pak Presiden. Dan setelah saya turun dari stage menerima piala FF itu, berita itu banyak banget yang angkat sutradara sebelum Presiden bla 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 bla. Pikiran kita itu Pak Presiden bakal ngundang kita dong, nobar gitu. Sampai hari ini nggak ada tuh Mbak. Jadi sampai hari ini belum ada. Nggak ada. Lalu, tapi kita berharap gini, minimal 4 kementerian, KPPA, Kemenkes, Kemenkumham, Kemensos, itu kita harus bertemu sama menterinya. Namun yang baru kesampaian sampai sekarang baru KPPA, Bintang. Nah yang 3 lagi itu belum. Itu nanti kita berusaha lagi di Jakarta. Nah dengan Pak Kemenkumham sendiri, saya sudah pernah ketemu langsung, over lunch. Beliau bilang, saya sampaikan, Pak, kita ingin menunjukkan film ini. Gitu. Oke. Gitu. Beliau sudah oke. Lalu beliau menunjuk salah satu stafnya untuk mengorganize supaya kami ada nobar khusus di Kemenkumham, kantor Kemenkumham. Lalu dalam proses itu saya kaget, ternyata staf yang ditunjuk ini, dia bilang itu nobar nggak boleh jalan. Kalau tidak ada persetujuan dari Dirjen Pas. Dirjen itu kan di bawah menteri, kan jauh di bawah gitu. Jadi itu kalau nggak ada persetujuan dari Dirjen, itu nggak boleh nobar. Saya bilang, kenapa Pak? Tapi kan Pak Menteri sudah setuju. Gitu. Iya, karena apa yang ada di film itu semua bohong. Kamu bikin-bikin. Saya marah dong, tapi saya diam aja Mbak. Karena kebetulan dia senior saya juga gitu. Senior di satu organisasi gitu. Saya bilang nggak bohong Pak, saya bilang. Itu kan dokumenter. Iya, itu di film itu dia ceritakan lah. Padahal dia sendiri belum nonton, tinggal dengar dari orang. Katanya di film itu ada adegan begini, ada adegan begini. Gak usah saya sebutkan, nanti spoiler. Jadi itu bohong semua. Itu penjara mana ada kayak gitu. Jadi itu kayak saya dimarah-marah. Pokoknya panjang ceritanya Mbak. Jadi intinya adalah dia bilang itu nggak boleh. Nobar itu, saya bilang kalau nggak kamu harus ketemu Dirjen. Saya bilang maaf Pak. Kalau Dirjen sudah pernah saya undang untuk nobar. Sekarang kan saya mau nobar dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah setuju. Dia tidak bisa. Dia marah-marah Mbak sama saya dulu, Tuhan Pak, saya ceritakan lucu deh, bukan lucu sih ngerti. Pokoknya intinya itu dia bilang nggak boleh jadi. Nggak boleh jadi. Saya bilang ya sudah, kalau misalnya dia bilang nggak jadi, saya akan cari jalan lain supaya itu sampai terjadi. Tahu nggak yang terjadi apa? Saya cari orang yang cukup dekat dengan Pak Menteri menanyakan hal itu. Gimana nobar itu? Tahu nggak jawab Pak Menteri? Katanya nggak usah dulu deh. Jadi untuk saat ini nggak usah dulu gitu. Jadi untuk saat ini baru 1 kementerian saja gitu ya Mbak?
Tapi kan saya kecewa Mbak, maksudnya gini, seorang menteri kok begitu? Dia kan udah ngomong sama saya oke, gitu. Oke. Saya kan kecewa dong, kita kecewa. Ini kita setengah mati loh, sebetulnya mau bantu mereka juga supaya orang di luar Kemenkumham turut ambil bagian. Iya. Gitu. Melihat situasi dan kondisi Ini. Tapi itu kan, saya kok Bapak melihat isi filmnya dia nggak mau gitu. Padahal sudah jelaskan, tujuan kita itu bukan untuk mempermalukan, menjelek-jelekkan lapar. Dan itu yang kita syuting itu real gitu. apa adanya kondisi di situ ya. Terus kalau mereka bilang misalnya kondisi lapas sudah berubah, ya silakan kasih statement kan gitu. Oke. Baik. Jadi banyak sekali ternyata cerita ya di balik film ini. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Tiar, tadi kan kita sudah mengulik seputar gimana sih caranya dapetin ide ini, akhirnya sampai proses penggarapannya katanya sampai berdarah-darah ya Mbak. Proses untuk mengenalkan film ini sendiri rumitnya seperti apa? Nah Mbak Tiar, kalau boleh tahu inspirasi nama Invisible Fox-nya sendiri itu dari siapa nih Mbak? Terus kenapa sih ngambil nama ini gitu? Iya. Jadi judulnya itu, jadi pas aku riset, itu kan anak-anak ini kan kita menemukan mereka adalah korban terselubung ya, invisible victim. Jadi itu kenapa mereka terselubung? Karena mereka itu di penjara orang dewasa yang orang tidak itu ada di sana. Tuh. Jadi tadinya itu kita mau bikin judul Invisible Victim. Tadi awalnya gitu. Tapi saya mikir gini, kan film ini kita mau bikin buat membawa harapan, membawa perubahan yang lebih baik. Kalau kita kasih judul Invisible Victim, kayak nggak ada harapan. Itu nanti anak-anak ini yang ada jadi victim terus. Iya, ya kan? Terus saya mikir apa ya? Kan saya mikir supaya ada harapan. Oh ya udah Invisible Hopes aja yang ada harapan. Kenapa invisible gini? Karena hopes itu kan harapan itu mah nggak terlihat, tapi nyata. Nggak bisa dilihat kasat mata, tapi nyata gitu. Artinya oh ya udah Invisible Hopes. Terus ada yang nanya kenapa bahasa Inggris? Iya, kenapa nggak bahasa Indonesia gitu? Ya, karena dulu ekspektasi kita ini akan baik, karena untuk advokasi kan tidak hanya nasional, juga internasional. Jadi seringkali tuh kan ditanya judul bahasa Inggrisnya apa. Nah ekspektasi kita adanya itu kan sampai internasional. Akhirnya udahlah, daripada repot kan kayak film-film sekarang itu banyak yang 2 judul kan. Iya. Satu Inggris, satu Indonesia. Akhirnya udah satu aja deh, Invisible Hopes. Oke. Karena juga kalau Invisible Hopes kan itu 2 kata yang sudah umum lah ya. Gitu. Jadi ya sudah lah, Bisa dipahami lah ya oleh. jadi kita berharap yang tadi mereka hopes-nya tidak kelihatan, tapi nanti dengan adanya film ini kita berharap jadi nyata. Oke, amin, kita doakan yang terbaik nih ya. Mbak Tiar, ini kan ternyata ke Lampung ini sebagai bentuk roadshow ya, wawancara atau talk show kemana-mana plus nobar nih ya. Sejauh ini Lampung ke kota yang keberapa ini? Kota yang ke-17, setelah ini masih ada lagi nggak Mbak? Sudah tidak ada lagi. Oke, jadi ini penutupan. Sebetulnya gini, kalau secara global kan gini, program Impact Campaign ini Mbak, ada yang program kami sendiri dalam artian kami cari fundingnya. Tapi ada juga yang berkolaborasi, misalnya kampus, NGO, mereka undang kami. Jadi kami sudah pernah di 17 kota. 17 kota itu juga bukan, kadang-kadang satu kota itu bukan hanya satu nobar, tapi ada beberapa yang undang. Tadi sempat saya mention juga, saya kan juga sering diundang di kampus-kampus gitu. Jadi 17 kota itu yang memang sampai saat ini sudah 17 ibu kota sudah 17 provinsi, sudah 17 provinsi itu sudah tercakup di sana. Yang kami lihat secara data ini adalah kota-kota dengan jumlah narapidana perempuan tertinggi di Indonesia. Sebetulnya idealnya kami pengen itu minimal 1 kali aja pemutaran dan diskusi di setiap ibu kota provinsi. Tapi karena tadi faktor funding, jadi kami harus memilihkan. Dan yang 17 provinsi ini pun bukan hanya dari kedutaan Norway, sudah ada beberapa NGO, bahkan dari Kemendikbud, karena waktu setelah menang FSI mereka kasih 6 kota kalau nggak salah Kemendikbud. Ada ICGR juga pernah kemarin. Ada beberapa NGO lah dan kampus-kampus, ada Yayasan Komunikasi Indonesia, pokoknya masih udah banyak gitu. Jadi intinya memang tadinya pengen lanjut lagi, tapi kami melihat mungkin karena juga sudah cukup lama ya, dan kami sebagai filmmaker butuh cari makan. Kan kalau kita ngurusin ini kan volunteer ya, karena ada kerjaan utamanya. Kita kan volunteer. Jadi memang mungkin saat ini kalau program kami sendiri cukup sampai Bandar Lampung dulu.
setelah ini di Jakarta awal Oktober kita akan bikin semacam puncaknya. Kan yang kita roadshow ini Mbak itu menghasilkan rekomendasi. Karena yang kita undang stakeholders lokal, ada rekomendasi untuk negara. Nah nanti di awal Oktober di Jakarta semua rekomendasi ini kita akan berikan kepada 6 kementerian. Kemenkumham, KPPA, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kemendikbud. Nah di acara ini semua rekomendasi dari 17 provinsi kita serahkan ke mereka. Dan kami sedang ngobrol dengan komisi-komisi HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Komnas HAM, plus Ombudsman. Kami ingin mereka mendampingi kami menyampaikan rekomendasi negara supaya negara lihat. Itu ini yang akan kami lakukan. Tapi tentu akan terus bergulir kan impact campaign ini. Kalau misalnya ada yang mengundang gitu-gitu, kita akan tetap betul sekali. Tapi kalau untuk kami yang dalam artian harus yang membiayai gitu, sepertinya belum dulu gitu, karena agak sulit soal pendanaan. Nah Mbak Tiar, kalau boleh tahu di Lampung sendiri ini rencananya nobarnya kapan nih Mbak? Besok datang ya? Besok itu terbuka untuk umum kah atau gimana Mbak? Iya, jadi mohon maaf belum bisa terbuka untuk belum bisa. Pertama-tama lagi karena faktor biaya tadi. Kita lakukan di bioskop CGV besok. Tapi memang juga karena kan inti acara bukan lagi sekedar nonton, tetapi adalah diskusi. Jadi habis nonton itu ada diskusi, Mbak. Ada diskusi bersama ya? Diskusi bersama dan itu menghasilkan rekomendasi. Itu yang mau kita cari, rekomendasi plus mendorong stakeholders lokal. Ini yang bisa mereka lakukan di lokal apa? Karena udah harus nunggu dari pusat kan? Iya, betul sekali. Ini yang mau kita dorong. Lembaga-lembaga perempuan dan Pemda tempat gitu kan, anggota DPRD gitu kan. Ini akademisi, mereka bisa melakukan apa nih di daerah di Lampung. Jadi kita mengundang, jadi undangannya memang tertutup. Jadi itu sudah diundang oleh panitia. Kami untuk di Bandar Lampung itu bekerja sama panitianya dengan Damar Lampung. Jadi acara besok itu kerjasama kami, Lamhoras Film, Kedutaan Norway dan Damar Lampung. Itu jadi memang tertutup Mbak gitu. Jadi kita media juga diundang karena ada press con-nya besok. Jadi silakan datang biar lihat filmnya. Semoga bisa nih ya. Semoga besok benar-benar menghasilkan rekomendasi. Amin ya. Yang diinginkan itu yang terbaik ya, biar nanti pas sampai di Jakarta itu tadi di acara puncaknya bisa sesuai dengan harapannya. Nah, ini berhubung kita sudah lama juga nih ya kayaknya ngobrolnya ya tentang film ya, tentunya dari Invisible Wolves bersama sutradaranya langsung ya. Mungkin Mbak Tiar, apa harapan kedepannya untuk para filmmaker khususnya di Indonesia mungkin seperti apa? Untuk filmmaker ya teman-teman di Indonesia itu saya menemukan menarik gini Mbak. Itu Mbak. Jadi itu saya dulu nggak suka dokumenter. Saya itu backgroundnya fiksi. Suka banget gitu. Karena saya lihat kalau misalnya dokumenter itu kan kayak cuman interview itu bosan banget gitu. Ternyata saya menemukan ada banyak bentuk-bentuk dokumenter yang menarik. Salah satunya itu menurut saya itu namanya observasi atau lebih sering juga orang menyebutnya itu cinema verite. Nah itu yang kami lakukan di Invisible Wolves. Jadi itu bercerita itu bukan interview yang talking head gitu ya, tapi bertutur ada ceritanya gitu. Jadi saya menemukan ketika roadshow juga ketika tayang banyak orang yang bilang ternyata dokumenter itu menarik. Jadi harapan saya sebetulnya buat perfilman Indonesia khususnya dokumenter, yuk kita galakkan lagi dokumenter. Kenapa? Karena saya tuh jadi jatuh cinta sama dokumenter. Awalnya nggak suka ya, awalnya nggak suka. Ternyata bisa menarik gitu, bisa menarik. Ya ampun, bisa menarik nih. Dan itu gini, ini real loh, ini emosi real. Dan apalagi dokumenter itu kan mayoritas tidak semua itu kan biasanya untuk impact campaign ya, betul sekali, awareness itu kan. Saya merasa jadi lebih berharga gitu dan yang saya angkat ini value-nya jauh lebih besar gitu. Saya nggak menyepelekan fiksi gitu ya, tapi beda gitu. Kalau fiksi kan lebih banyak untuk entertainment gitu. Jadi saya kok jadi jatuh cinta sama dokumenter. Saya sering mendorong, menyampaikan ke penonton ya, iya dokumenter itu bisa menarik gitu. Memang banyak yang menarik gitu. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang terutama yang dokumentaris gitu jangan menyerah ya. Orang yang dokumentaris itu kayak fundingnya segala itu sulit loh membandingkan fiksi. Jadi buat teman-teman yang pengen saya sampaikan, yuk semangat.
Karena melihat hasilnya juga ya, seperti film Invisible Hops ini akhirnya ya bisa rilis dan Dan bisa tayang di bioskop. Udah pernah tayang di bioskop, Mbak. Dan itu suatu pencapaian lah ya. mencapai Walaupun kami sebetulnya tayang di bioskop itu bukan targetnya bukan buat teman-teman juga untuk industri film itu. Saya pikir yang saya temukan ya, kalau dikerjakan dengan proper ya, dikasih kesempatan misalnya kondisi industrinya yang mendukung buat dokumenter, itu bisa bersaing dengan fiksi. Oke. Jadi jangan pernah menyerah ya apapun kondisinya. Coba yuk semangat gitu ya. Memulai dengan film dokumenter yang lainnya ya. Oke. Mbak Tiar, kedepannya apa lagi Mbak yang akan digarap dengan film pada tahun depan mungkin atau tahun ini ada film baru? Semenjak 2020 sebelum Invisible Ops selesai, kami sudah lanjut dengan meneruskan tapi semacam bagian 2-nya Invisible Ops. Kan di Invisible Ops itu spoiler alert. Aduh, Hops itu kan fokus hidup mereka dalam penjara. Nah, pada saat itu saya menemukan setelah anak-anak ini keluar, ternyata nasibnya itu banyak yang lebih buruk dibandingkan dalam penjara. Dalam artian gini, terlantar. Oke. Tidak ada yang mau support, tidak ada yang membesarkan. Banyak yang berakhir tidak dibesarkan keluarga atau karena tidak sanggup. Bahkan beberapa anak itu harus saya sendiri yang masukkan ke yayasan. Karena negara saya melihat belum hadir. Akhirnya kami melihat ini penting juga diangkat. Oke, jadi Akhirnya itu yang kami kerjakan sekarang. Dan itu juga cukup berat sih Mbak secara psikologis buat saya. Karena kan saya harus membantu anak-anak ini, ibu-ibu ini setelah keluar. Tahu sendiri di Indonesia kah? Kalau udah keluar penjara, nggak ada pembinaan. Minim pembinaan gitu ya, minim pembinaan, mereka nggak dapat kerja, belum lagi stigma. Ini yang kita negatif ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga. Karena gini, film itu media yang sangat kuat kan mendorong orang gitu, dan ketika itu dokumenter kan itu fakta. Saya mau memperlihatkan ke negara dan masyarakat ini juga butuh perhatian gitu. Sebetulnya dengan talkshow begini pun saya mereka mendorong negara kan, itu negara belum hadir loh. Anak-anak ini setelah keluar dari penjara gimana, itu nggak mudah. Belum lagi dia selama ini kan hidupnya di penjara gitu. iya. Itu kan penanganannya berbeda. Belum lagi kalau keluarga nggak mau ngambil atau keluarga nggak mampu. Karena anak-anak ini Mbak, ada juga kami temukan itu ibu-ibu ini hamil dalam penjara dengan napi atau tahanan laki-laki yang lain gitu. Ada kasus seperti itu ternyata. Cukup signifikan menurut saya kami temukan. Baik. Jadi ini yang lagi digarap adalah film yang keduanya. Film keduanya. Yang lanjutannya. Setelah mereka keluar dari penjara. Nah, ini sudah berjalan dari 2020. Meskipun itu belum selesai waktu itu, cuman lagi-lagi karena faktor dana. Dan kami juga perlu cari uang kan Kak, Mbak, cari makan. Kan hanya ini ya diurusin ini itu. Jadi itu sudah jalan. Plus juga saya menemukan ini yang kami lihat dalam penjara selama syuting Invisible Hope. Ternyata banyak sekali fakta-fakta itu yang menarik dan harus diangkat. Nah, kita sekarang lagi nulis skenario, mau bikin versi fiksinya Invisible Hope. Bukan versi fiksi Invisible Hope, tapi fiksi based on Invisible Hope. Jadi itu lagi berjalan, tapi secara timeline sih kita fokus yang dokumenter dulu. Selesai nanti yang bagian 2-nya, baru masuk yang versinya tadinya. Karena itu kan sesuatu yang tidak mudah, itu sesuatu yang besar. Dan teman-teman pencinta dokumenter ataupun yang nggak cinta dokumenter nanti harus cinta dokumenter. Saya ada rencana ini akan saya filmkan seumur hidup anak-anak ini. Jadi saya pengen lihat sebetulnya apakah anak-anak ini bagaimana kehidupannya sampai dewasa, lalu bagaimana kehadiran negara, lalu seperti apa akhirnya anak-anak yang gurunya lahir. Nanti saya bagaimana nih? Taman kan banyak yang lahir, itu sudah ada semua kan. Jadi kita akan lihat perkembangan dan pertumbuhan mereka. Iya, jadi nanti mungkin habis yang nanti sebab kedua mungkin 10 tahun lagi saya mau memperlihatkan sekarang mereka di mana, 20 tahun lagi bagaimana. Oke, mantap. Kita doakan semoga nanti keluar film-film dokumenter terbarunya yang tadi sudah direncanakan nih oleh Mbak Tiar dan juga timnya. Semoga sukses. Ditunggu ya Mbak beberapa tahun ke depan ya. Sukses selalu untuk Mbak Tiar. Nah, Mbak Tiar boleh sedikit lagi ya, boleh saya kan aku mau call for action dong buat penonton. Boleh ya. Teman-teman, kami bikin Invisible Ops ini memang supaya kita bersama-sama peduli dan turut berpartisipasi dalam pemenuhan dan
melindungi anak-anak yang lahir dan besar dalam penjara. Kita kapasitas kita sebagai apapun, mungkin akademisi, aktivis di pemerintahan, negara gitu. Kita ingin mendorong hal terkecil Mbak, hal terkecil yang biasa kami dorong kepada penonton gitu ya. Mungkin bertanya Kak Tiar apa yang bisa kami lakukan, karena kami kan bukan aktivis, nggak punya uang, bukan filmmaker. Saya bilang hal paling kecil yang bisa kita lakukan Mbak, ketika tahu bahwa ada anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara dan mereka sekarang sudah di dalam penjara, atau juga anak-anak yang orang tuanya dalam penjara meskipun dia nggak lahir dalam penjara, tolong jangan di stigma. Ini stigma jelek banget. Ini hal yang kecil. Semuanya ya. Hal paling kecil yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena anak-anak ini di dalam penjara bukan salahnya. Gitu loh. Dan dia tidak bisa dilahirkan dalam penjara. Dia tidak minta dilahirkan ke dunia, apalagi dalam penjara. Tolong jangan di-stigma, yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman kalau punya waktu, mohon pergi ke lapas atau rutan terdekat. Tanyakan apakah di sana ada narapidana hamil dan anak-anak. Tidak hanya di lapas dan rutan perempuan. Kadang-kadang masih ada yang gabung lapas dan rutan laki-laki dan perempuan. Gitu. Karena jumlahnya biasanya lebih sedikit perempuan yang ada. Dan tolong ditanyakan di sana. Kalau ada tolong dibantu. Yakinlah, mau seri di Perak, mau sembuh puskopok, itu sangat membantu buat mereka. Bukan hanya itu, tanyakan apa yang bisa dibantu kepada mereka. Dan gak usah takut, pihak lapas itu pasti sangat terbuka. Karena mereka memang butuh pertolongan. Itu jadi teman-teman tolong, apapun kapasitas kita, mungkin mahasiswa bisa bikin riset, bikin penelitian skripsi atau gerakan-gerakan ya, gerakan tertentu gitu. Bahkan kalau misalnya orang seni, acara seni di dalam, itu sangat menghibur mereka gitu. Semua napi-napi di dalam. Jadi itu yang kita harapkan tentunya buat masyarakat, buat negara tentunya tolong, ini adalah tugas utama Anda. Wah banyak sekali ya pesan yang disampaikan oleh Mbak Tiar dan juga pesan yang ingin disampaikan dari film Invisible Hope. Semoga apa yang tadi diharapkan bisa benar-benar ada aksi nyatanya ya Mbak Tiar ya. Dan Mbak Tiar sukses juga nih untuk filmnya, untuk nobarnya besok ya kan, semoga lancar dan semoga banyak sekali yang terinspirasi dari film ini Mbak Tiar. Nah, terima kasih sudah mengundang ya. Iya, sama-sama Mbak, sama-sama, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Mbak Tiar ya. Iya. Oke Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama Mutiara dan juga Mbak Lamtiar Sibarangkir selaku sutradara dan produser dari film Invisible Hope. Tribuners, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.